Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk sampai dalam pembahasan kesepakatan atau perjanjian Hudaybiyah. Dan ini, teman-teman, peristiwa ini adalah peristiwa yang penting untuk kita ketahui. Karena sesungguhnya apapun yang terjadi dalam sejarah, ya, dalam sirah, di masa lampau, pasti akan terjadi di kemudian hari dengan waktu dan tokoh yang berbeda. Maka sejatinya kita belajar sirah, kita belajar sejarah itu sangat penting. Karena pasti peristiwa itu akan terjadi kembali. Bagaimana kita bisa belajar dari sirah ini, bagaimana kita bisa mengetahui kepemimpinan Rasulullah SAW, bagaimana kita bisa mengambil pelajaran akhlak Rasulullah SAW, bagaimana ketaatan para sahabat kepada Rasulullah SAW, bagaimana sifat orang-orang Yahudi dari zaman Rasulullah SAW sampai nanti hari kiamat. Kita bisa belajar itu semuanya dengan mempelajari sirah. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu ini adalah ilmu yang barakah, yang bisa mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjanjian Hudaybiyah atau kesepakatan Hudaybiyah ini terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Kapan tepatnya, pada bulan apa perjanjian Hudaybiyah ini? Tepatnya adalah pada bulan Dzulqa'dah. Kapan itu Dzulqa'dah? Nah, kita sebagai seorang muslim, ya sebagai seorang muslimah juga harus mengetahui. Minimal setidaknya kita harus mengetahui urutan-urutan bulan dalam satu tahun, bulan-bulan Hijriah. Jangan sampai kita hanya menghafal bulan-bulan Masehi, Januari, Februari, Maret, April, kita hafal sampai Desember. Tapi giliran untuk menghafal dari bulan Muharram, ya kita tidak tahu. Maka bulan Dzulqa'dah, teman-teman, itu tepatnya setelah bulan Syawal. Hari ini kita berada dalam bulan Syawal. Bulan Syawal kapan datangnya? Setelah bulan Ramadan. Ya. Sebelum bulan Ramadan, bulan apa? Bulan Sya'ban. Sya'ban, Ramadan, Syawal, yang hari ini kita hidup di bulan Syawal. Maka bulan depan itu adalah bulan Dzulqa'dah. Setelah Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, perjanjian Hudaybiyah ini, teman-teman, terjadi pada bulan Dzulqa'dah. Artinya setelah bulan Syawal. Tepatnya pada tahun 6 Hijriah. Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabatnya, ya, untuk bareng-bareng berangkat umroh, ya, melaksanakan ibadah umroh ke kota Makkah. Para ulama sirah ada yang mengatakan jumlah mereka, ada yang mengatakan 1399, ada yang mengatakan 1400, ada yang mengatakan 1401, wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi sekitar 1400-an lah, kurang lebih ya. Jumlah yang banyak ya. Dan ini Rasulullah SAW, teman-teman, itu murni dalam perjalanan untuk beribadah umroh, ya, bukan untuk berperang. Nah, di sini Rasulullah SAW membuktikan bahwasanya ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, kita akan pergi umroh, ya, maka Rasulullah SAW pun meminta kepada para sahabatnya untuk membawa hadyu, untuk membawa hewan kurban. Dan biasanya al-hadyu atau hewan kurban ini Rasulullah SAW senantiasa memberikan yang terbaik, ya, yang terbaik di dalam kehidupan beliau. Dan hewan kurban kalau sudah dijadikan niat tujuan untuk hewan kurban, ini biasanya tidak boleh untuk ditunggangi. Ya, jadi para sahabat ketika tahu mau umroh, Rasulullah SAW memerintahkan membawa al-hadyu, membawa hewan kurban. Al-hadyu itu hewan untuk disembelih, ya, hewan untuk disembelih nanti di kota Makkah. Maka hewan al-hadyunya ini, teman-teman, tidak ditunggangi oleh mereka, ya, dimuliakan, ya, tidak ditunggangi oleh mereka. Baik itu dengan tunggangan barang atau tunggangan manusia. Ya, subhanallah, sebentar lagi kita akan bertemu dengan Idul Adha insyaallah setelah Dzulqa'dah, ya, kemudian Dzulhijjah.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memampukan teman-teman semua yang ada di sini untuk bisa menyembelih hewan kurban. Jangan pernah berputus asa teman-teman dari apa yang kita miliki hari ini, karena sesungguhnya Allah Maha Kaya. Karena sesungguhnya apapun yang kita berdoa saat ini dengan niat yang mulia, ya Rabb, saya pengen besok insya Allah pengen kurban. Niat, berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Dari mana uangnya Allah yang mengatur. Yang penting teman-teman punya niat dulu. Ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya akan pergi umrah, mereka membawa al-hadyu, membawa hewan untuk disembelih itu kurang lebih 70 ekor hewan. Ya. Maka saya katakan sekali lagi, teman-teman jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kalau teman-teman niat pengen berkurban, niat bergerak ya. Atau punya tabungan di rumah ya yang khusus untuk hewan kurban, teman-teman bisa setiap hari nabung entah berapa menyisihkan uang untuk hewan kurban, maka Allah yang akan memampukan, Allah yang akan menyempurnakan ya. Yang pasti teman-teman semuanya ya, terutama kalau misalnya kepala keluarga ya, maka hendaklah seorang bapak ya dia punya niat untuk berkurban. Baik. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dengan para sahabatnya dengan membawa al-hadyu, dengan membawa hewan kurban, dan hewan kurbannya itu diberikan tanda ya untuk masing-masing hewannya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Bir Ali, Dzul Hulaifah. Nah, Dzul Hulaifah ini tempat biasanya mikot ya, mikot orang-orang Ahlul Madinah. Kalau teman-teman Indonesia yang berangkat umroh ya, kemudian berangkatnya itu umrohnya biasanya misalnya dari Bandara Jeddah langsung ke Madinah atau sampai langsung di Bandara Madinah. Ya, mudah-mudahan saya berdoa di sini di pagi hari yang mulia ini, mudah-mudahan teman-teman semuanya yang sudah pernah berangkat umroh, Allah mudahkan kembali untuk berangkat ke sana sehingga sehingga bisa terobati rasa rindunya untuk bertemu dengan Masjidil Haram. Dan bagi teman-teman yang belum ke sana, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk bisa ke sana sehingga tahu nanti mana Bir Ali, mana Dzul Hulaifah, mana tempat mikot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan pergi umrah bersama para sahabatnya. Ya, jadi kalau dari Madinah itu nanti berhentinya di tempat yang dinamakan dengan Dzul Hulaifah atau Bir Ali. Nah, Rasulullah SAW sampai di sana kemudian berihram ya, niat untuk umrah. Taib. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, informasi keberangkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya ini terdengar oleh kaum Quraisy ya. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bersama rombongan beliau yang berjumlah tadi kurang lebih 1.400 tiba di sebuah tempat yang bernama Usfan ya, sebuah perkampungan yang terletak sejauh 2 marhala dari Mekah. Jadi sebentar lagi itu sudah mau sampai ke Mekah ya. Maka Bishr bin Sufyan Al-Ka'bi ya, datang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kaum Quraisy sudah mendengar keberangkatan engkau. Mereka berangkat dengan membawa pasukan ya untuk menghalangi engkau dan para sahabatnya memasuki kota Mekkah." Ya. Dan ini jelas orang-orang Quraisy ya tahu pada Rasulullah SAW pergi untuk umroh, tidak untuk berperang, tapi mereka tidak mau Rasulullah SAW memasuki kota Mekkah. Ya. Maka Rasulullah SAW ketika itu mengubah rute perjalanannya, ya, sehingga tidak menempuh rute biasanya agar tidak bentrok dengan pasukan kaum Quraisy. Ya, dan kaum Quraisy ini pemimpinnya ketika itu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid sebelum masuk Islam, beliau sudah menjadi komandan perang. Ya. Setelah masuk Islam, Masya Allah, Tabarakar Rahman, lebih semangat lagi dalam memimpin peperangan-peperangan. Masya Allah. Taib. Nah, kemudian ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di sebuah tempat yang bernama Hudaybiyah. Nah, ini jadi perjanjian Hudaybiyah. Hudaybiyah itu diambil dari sebuah nama tempat ya. Ada yang mengatakan sebuah sumur ya, yang berada di kawasan dekat kota Mekkah. Ya. Jadi kalau dilihat di dalam riwayat Bukhari, beliau menyebutkan kami menimba air di sumur ya hingga tidak menyisakan barang setetes pun.
Kemudian Nabi SAW mendengar hal tersebut dan mendatangi sumur, meminta air sewadah dan berwudu. Rasulullah SAW ya berdoa. Subhanallah, ini mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Awalnya sumur itu airnya hanya sedikit saja. Kemudian Rasulullah SAW mengguyurkan wadah tersebut ke dalam sumur. Masya Allah, tabarakar rahman. Maka sumur tersebut airnya menjadi banyak, teman-teman. Sehingga hewan-hewan yang mereka bawa, ya mereka sebagian menunggangi hewan-hewan tersebut, minum dengan air yang banyak, ya unta-unta mereka juga bisa meminum dengan puas. Para sahabat juga bisa minum, semuanya puas, Masya Allah. Dan ini adalah mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, ini tempatnya di mana sumur tersebut? Di Hudaybiyah. Jadi yang mengatakan Hudaybiyah itu adalah nama sebuah sumur, ada yang mengatakan Hudaybiyah adalah nama sebuah tempat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum Quraisy ya tetap menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memasuki kota Mekah, ya. Dan mereka mengirim utusan mereka untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mereka kirim? Yang mereka kirim adalah Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Ya. Jadi orang-orang Quraisy itu percaya banget akan kecerdasannya, akan pandangannya yang cemerlang. Ya, Urwah bin Mas'ud ini orang yang sangat dipercaya oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka mereka mengutus utusan yang terbaiknya. Dan utusan itu kalau zaman dahulu kala itu teman-teman tidak sembarangan, ya. Orang yang bisa bernegosiasi, orang yang bisa bicaranya itu mantap, bicaranya itu didengar oleh musuh, ya, itu biasanya diutus sebagai utusan, ya. Masya Allah. Jadi ini model anak-anak kita juga ada yang demikian. Ada yang modelnya itu mudah senang bernegosiasi gitu, ya. Senang tawar-menawar. Nah, ini model-model begini nih, kalau ibu-ibu punya anak-anak model begini, itu cocok untuk dijadikan utusan kelak nanti, ya, kalau ada perang Islam dengan musuh-musuh Islam. Masya Allah. Nah, Urwah bin Mas'ud ini Ats-Tsaqafi diutus oleh orang-orang Quraisy untuk menemui Rasulullah SAW, ya. Dan setelah datang menemui Rasulullah SAW, maka Urwah pun memberitahukan kepada beliau, ya, apa yang disampaikan oleh orang-orang Quraisy. Kemudian Rasulullah SAW pun memberitahukan kepada Urwah bahwasanya beliau datang untuk apa? Untuk umrah, bukan untuk berperang, ya. Kemudian Urwah pun sampai ke orang-orang Quraisy. Dan ketika Urwah, teman-teman, menyampaikan berita kepada orang-orang Quraisy, maka Urwah pun mengatakan kepada orang Quraisy, ya, saya mendapati bagaimana tidak ada, kata Urwah, saya pernah menemui kaisar, saya menemui raja-raja, saya pernah menemui Raja Najasyi, saya pernah menemui Kisra-Kisra. Kata Urwah, Urwah ini karena diplomatnya lah, ya, utusan orang Quraisy yang sering diutus ke berbagai tempat. Nah, maka kata Urwah, tapi saya tidak pernah, bahkan Urwah pun mengatakan, demi Allah belum pernah aku melihat seorang raja yang sangat diagungkan oleh rakyatnya kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, para sahabat itu sangat tunduk ketika Urwah melihat keadaan bagaimana para sahabat sangat tunduk kepada Rasulullah SAW, bagaimana keadaan para sahabat sangat dekat dengan Rasulullah SAW, maka Urwah pun takjub dan mengatakan ini kepada orang-orang kafir Quraisy, ya. Nah, ketika Rasulullah SAW sampai di Hudaybiyah itu, teman-teman, kalau dari pihak Quraisy mengirim Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, kalau dari pihak Islam, ya, pihak kaum muslimin,